ya yang ada di Magelang, Om Budi. Waduh, keren lah Om Budi. Terus ada Malang, Om Supriyatno ya, Supriyanto. Nah, terus Om Supri sama Om Inomatruri. Terus ada Pak Tris juga di Sukoharjo. Terima kasih. Nggak lupa sama Om Roni BJRS SF ya di mana Surabaya. Terus yang untuk daerah Jakarta, Bogor, Om Topan ya, Om Topan ada di Depok sama Pak Dehendro. Salam sejahtera terus lu. Sejahtera terus untuk Pak Dehendro nggih. Terus sehat selalu buat Pak Dendro dan keluarga semuanya, banyak rezeki ngoten. Alhamdulillah matur nuwun nasihat-nasihatnya dari Pak Dendro. Terus untuk teman-teman semuanya lah yang ada di grup Cuca Ijo Setting Power di seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan juga ya, terus Banyuwangi, Surabaya, Cirebon juga alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu apa ya ya rela mengorbankan sedikit pulsanya untuk melihat channel saya Independen Indonesia. Nah, harapan saya sih seperti rekan-rekan semua ya, cuca hijaunya tambah mantap, terus kerjanya maksimal seperti apa yang kita inginkan ya kan. Terus rawatannya nggak terlalu sulit, nggak neko-neko, nggak banyak membuang waktu gitu. Jadi untuk teman-teman terima kasih banyak dan salam paseduluran ya, dari saya Ulen Sentani dan Independen Indonesia semuanya. Oke teman-teman, saya share dulu YouTube-nya biar banyak yang nonton nih. Bagikan untuk teman-teman, balik lagi ya untuk teman-teman sambil kita ngopi lah ya, setelah siang tadi kerja kanan kiri ya, yang ngalor ngidul lah dari depan ke dapur, dari dapur ke depan lagi, terus ya muter-muter aja lah gitu. Oke, sambil nyiapin kopi hitam untuk teman-teman ya. Eh, Jangan lupa ya, eh, istirahat. Sambil istirahat ya, terima kasih yang selalu nonton lah di channel saya. Oh, sudah ada Om siapa, Rekanata. Om mau tanya lagi ya, Om Rekanata. Ya nggak apa-apa sih, ditanyain aja Om. Iya, kalau katanya sih malu bertanya sesat ditanya gitu ya. Saya juga banyak bertanya sih sama para suhu-suhu senior yang paham di cuca ijo. Walaupun beliau-beliau nggak mau disebutin namanya, terus apa ya, nggak mau publikasi, tapi saya yakin mereka ikhlas memberikan tip-tip ilmunya gitu kan, yang ya saya anggap bermanfaat sekali untuk rekan-rekan, jadi untuk saya juga gitu. Oke, langsung ya seperti biasa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk teman-teman apa ya, eh, perlu ditanyakan. Ya, datangnya dari Om Rekanata, yaitu Om Cucai Cuca ya. Setelah set bentuk power, saya coba gantang cuma hiper, pasang gaya, tapi nggak bunyi. Bagaimana untuk rawatan kedepannya? Iya itu Om Rekanata ya. Terima kasih sudah bertanya. Om Rekanata ini di mana, saya kok sedikit nggak ini ya, nggak hafal karena
banyak sekali ya, mohon maaf karena saya orang media. Jadi kadang-kadang kalau kegantangan di mana-mana seluruh Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bogor, Depok, keliling gitu kan. Begitu keliling ketemu orang itu, oh ini siapa namanya? Tahu-tahu saya ditegur, Om Ulen gitu. Loh, ini sopo, tapi pernah ngelihat mukanya gitu kan, mukanya nggak asing ya. Oh ya iya Om, gitu aja gitu. Itu udah wajar ya, dan harap dimaklum. Oke Om Rekanata ya, pertanyaannya keren dan terima kasih, dan banyak juga yang bertanya seperti ini. Dan sebenarnya udah saya bikin konten Om, itu Om, kenapa cucak hijaunya itu di atas hanya hanya ngentrok ya, atau nyimak, atau hanya hiper atau ngentrok-ngentrok aja, cuman untuk mengeluarkan suaranya itu tidak mau, atau hanya ngeriwik saja gitu ya. Itu sebenarnya bisa dicek di konten saya sebelumnya. Kenapa itu gitu. Tapi kesempatan kali ini saya tetap akan jawab ya Om ya, Om Rekanata, yaitu salah satu faktor besar di cucak hijau yang seperti itu adalah tenaga. Tenaga atau kesiapan untuk main itu yang belum ada gitu. Jadi kadang kendala dari awal gantang atau faktor kaget gitu Om. Jadi coba untuk kalau Om Rekananta sudah setting bentuk power di seperti yang kita rilis itu, tenaganya dibesarkan dulu, atau powernya, untuk ngecek powernya itu benar-benar sudah masuk gitu. Nah, jadi nanti burung itu sudah siap, benar-benar siap. Begitu kita bawa ke gantangan, sudah siap perform gitu. Kalau ngelihat cucak hijau yang lain, dia nggak nyimak lagi gitu, nggak nyimak lagi dan tetap bisa perform. Coba Om cek di sana penyebabnya apa, ataukah power yang belum besar. Kadang-kadang power sudah kelihatan besar gitu kan, tapi cara mainnya kadang-kadang 2 hari dijor. Kemarin main, sekarang main, besok main, dan terus digituin. Nah otomatis dia untuk tenaganya sudah berkurang, padahal power sudah mulai besar, tapi karena mainnya kita terus-terusan dan cucak hijaunya semakin melemah gitu. Itu juga bisa kendalanya seperti itu juga bisa. Terus yang utama intinya di tenaga sama mental bermain di situ. Kalau sudah terbiasa dengan lawan-lawan yang bervariasi lagunya, insya Allah dia tetap akan perform. Tapi kalau tidak, kadang-kadang seperti itu. Dia ibarat kata begini Om, jadi dia itu punya tenaga ya, punya tenaganya hanya ngentrok, cuman kurang besar. Jadi dia untuk mengeluarkan volume atau mengeluarkan bunyinya, dia nggak keluar. Dia tetap mencoba untuk melawan, cuman tenaganya yang tidak ada. Kadang-kadang setengah main atau setengah sesi dia akan lompat-lompat, terus kadang-kadang malah timbul galak gitu. Nah itu sering terjadi yang seperti itu. Dan kedua adalah mental ya, mental. Kalau mental tidak ada, dia akan maksa untuk melawan, cuman karena mentalnya sedikit belum siap atau kaget gitu, dan dia untuk mengeluarkan bunyi itu tidak keluar. Jadi kenapa saya berpikir seperti itu, kita secara logika saja Om. Jadi burung itu yang kita
lombakan itu adalah suara gitu. Jadi bukan dia bermain secara fisik, tapi kita bermain secara vokal gitu. Jadi vokal ini untuk di burung itu berpengaruh ke mental sama tenaganya. Om Rekanata itu ya, saya kira jawabannya saya itu. Tapi untuk lebih detail bolehlah nanti di WhatsApp, banyak sih panjang lebar ya masalah seperti itu. Terus di belakangnya yang sudah hadir ya, MZen. Oh iya, oh kayak namanya kayak bapak saya. Iya, bapak mertua saya, Muhammad Zain. Hadir ya, alhamdulillah, terima kasih Om, udah hadir. Terus Marsun di Kalimantan Selatan. Wis, terima kasih Om Marsun, jauh ya Kalimantan Selatan. Apa Om Marsun yang ada di WhatsApp ya? Sering WhatsApp juga. Mohon maaf nih Om, kalau WhatsAppnya kadang-kadang kebalas dan kadang-kadang enggak gitu. Karena banyak sekali ya. Terima kasih lah untuk Kalimantan, ada Om siapa, Om Jo ya, Om Johannes, Om Jo Bongkar ya, Om Jo, beliau salah satu pemain cucak hijau yang cukup lama, dan saya anggap beliau paham lah dengan cucak hijau. 20 tahun bermain dengan bongkarnya cucak hijaunya ya kan, dari belum angkat kaki sampai angkat kaki. Waduh, mantap. Itu Om Jo Bongkar, Kalimantan Tengah ya, kalau nggak salah Kalimantan Barat atau Tengah itu, Om Jo. Dia sering bermain di BNR, tiket-tiket besar ya, dan dia sering ikut itu. Terus ada di belakangnya Om Roni Zaifuddin. Om Roni ini ngendi kie? Oh yes, hehe. Dia pakai caption. Mantap. Om Roni, terima kasih Om Roni Zainuddin. Eh, Pokoknya sehat selalu. Terus Om Zen ya, siap Om. Kalau pengen gabung di WA gimana nih Om? Iya, jadi untuk teman-teman ya, di WhatsApp saya, Om Budi ya, sebenarnya ada Om Budi WhatsApp Magelang, Semarang, terus rekan-rekan di Jawa itu sudah tergabung dari WhatsApp Ciset Power Up, namanya Cucak Ijo Setting Power Up. Jadi ada setting cucak ijo tanpa neko-neko ya, nggak susah-susah, tapi sudah membuktikan bahwa terbukti apa ya, bisa mengatasi kendala-kendala gitu. Nah itu nanti Om saya masukkan ke, insya Allah saya masukkan ke grup, tapi untuk next, karena di sini terlalu banyak sekali yang sudah masuk, hampir eh, bisa dibilang 80 orang gitu kan, takut nanti banyak ini. Tapi next insya Allah nanti saya masukkan di grup kedepannya. Siap Om, nggak digabung, tapi nanti sudah saya save nomornya kan gitu ya. Terus ada di Pasuruan Om Ahmad Rifai. Terima kasih Om Ahmad Rifai hadir Pasuruan Om, masih pemula sama Om, saya juga pemula ya kan. Sama-sama belajarlah Om ya, saya juga pemula di cucak hijau Pasuruan ya, Pasuruan itu Jawa Timur. Iya. Oke, terima kasih Om Ahmad Rifai. Cucak hijau ada berapa Om Ahmad? Saya kira banyak ini pemula, tapi cucak hijaunya banyak. Maaf Om, sambil anu ya,
Iya, kalau diomongin itu kan nanti takutnya kena banned, tapi kalau digambarin gini kayaknya enggak gitu. Jadi yang penting kita ngopi lah, ngopi jam 10 kan belum, insya Allah belum banyak yang tidur. Tapi seneng sih kalau live jam segini, banyak yang nonton. Dan channel saya yang kemarin itu ke tempat Aleandra sana ya, di Gantangan, itu namanya Gantangan Aleandra, dipanggil sama si bos. Ternyata diajak ke kandang gitu, ke kandang sapi gitu kan. Iya, sapinya banyak banget ini. Wah, mantap, si bos Herman Faris. Iya, beliau pembisnis sapi. Mm-mm. Dan saya iseng-iseng aja itu ya, kita main ke sana. Terus ada Okoan. Oh iya, Okoan sih Om Mas Faris. Iya, bener lah, Okoan sih. Kalau orang Jawa namanya sambil al-hisab itu, Om. Ilmunya ilmu al-hisab. Sambil ngopi, Om. Terus Om Farid Gusti Al-Fatih. Iya, terima kasih. Ini saya naksir dengan namanya itu. Bolodewo Chef Tulungagung Trenggalek. Waduh, ternyata seluruh Nusantara ya, untuk teman-teman yang Kalimantan, yang Trenggalek, eh, mana? Terus BCRF Surabaya, banyak sekali. Tapi yang sedikit kendala itu adalah bagaimana untuk bersatu, atau suatu saat ketemu dengan rekan-rekan di YouTube itu yang belum connect. Oh, ini yang ikut di channel, oh ini gitu. Nah, nanti saya mau rilis ya, mau rilis apa, kaos kostum. Dan karena ini belum jadi, nanti nanti saja, dan semoga rekan-rekan support ya. Jadi nanti kita bikin grup G-Set Power Up ini, cucak hijau setting power ini bisa menjamah seluruh Nusantara dan saling bersatu dimanapun berada ya kan. Kalau ketemu saling tegur sapa untuk mengikut persaudaraan gitu kan. Nanti ada kaos yang murah-murah saja ya kan, ya, tapi nggak murahan gitu. Jadi biar nanti untuk rekan-rekan dimanapun, Cuca Ijo Mani di G-Set Power Up ini bisa saling ngopi bareng gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada ciri khasnya, tentu nggak akan nggak akan ketemu gitu kan. Kira-kira ide itu bagus nggak itu, Om? Sok di komen. Saya kira sih Om Roni di BCRSSF Surabaya udah, saya yakin setuju, Om. Iya. Terus ada Mikum Om Yudi. Oh, Tangerang hadir. Oh iya, Om Yudi, terima kasih ya Om Yudi. Waduh, di Tangerang kemarin saya sampai ke Flamboyan. Ya, ke Flamboyan. Terus perdagangan juga. Ya, main-main ke sana saja. Ketemu dengan suhu si Om dari Purworejo. Iya, Purworejo. Namanya Om Legowo. Cucak hijaunya Legawa, Legawa. Terus eh, sama Om, namanya si Om Mukson ya. Ya, beliau cucak hijaunya mantap. Dia tergabung di Ijo Royo Royo. Iya, kemarin ada Om Dul. Ada, seneng ya. Iya, ketemu teman-teman, duduk bareng, ngobrol bareng. Iya, di Gantangan. Iya, itulah. Terus ya banyak sekali sih ya, itu. Oke, jadi kita balik lagi
saya kira untuk yang tergabung di Ciset Power itu di WhatsApp, saya kira udah mulai pada paham ya dengan cucak hijau setting power. Jadi di channel saya itu untuk teman-teman yang baru hadir, kita bukan hanya membahas tentang karakter cucak hijau, tapi bagaimana bukan hanya membahas tentang settingan cucak hijau gitu, cara setting bentuk powernya cucak hijau, tapi kita belajar sharing-sharing untuk memahami karakter cucak hijau atau memahami bagaimana cara kita bermain cucak hijau. Dan alhamdulillah teman-teman sudah banyak yang berhasil gitu, untuk banyak ya, banyak sekali yang sudah berhasil gitu ya untuk rekan-rekan, untuk teman-teman. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ya apa yang saya sampaikan itu sedikit eh, bisa dipahami dan masuk, dan kita sama-sama belajar untuk cucak hijaunya. Saya juga bukan bukan apa ya, orang yang paling paham, enggak, dan saya pun belajar kepada orang-orang yang lebih paham. Nah, menangnya saya karena saya orang media, saya butuh bertanya dan saya butuh membuktikan seperti itu. Dan saya bertanya, saya belajar, dan saya buktikan ternyata benar. Dan saya menggunakan akal saya, akal sehat saya. Ini masuk logika, masuk nalar, dan enggak tahayul, saya pakai. Tapi kalau uh, banyak fafifu yang neko-neko nggak masuk akal, ya saya akan buang. Contohnya apa? Seperti ini. Yang paling simpel, cucak hijau harus diembun katanya. Tiap pagi harus ngembun. Pagi mungkin jam setengah 5 ya, atau jam 4 rekan-rekan sudah terbangun ya kan, dan mengeluarkan cucak hijaunya diembun. Nah, ada teknik yang paling simpel selain kita harus mengembun. Apa? Yaitu taruh saja di luar gitu. Kita nggak perlu harus mengeluarkan seperti itu, tapi sudah setiap hari dia akan mendapatkan embun. Ya, itu kan simple, lebih simple lagi kan. Nah, hal-hal yang seperti itu loh yang kadang-kadang kita harus belajar. Ya, kenapa enggak kita taruh aja di luar? Kenapa harus dikeluarkan gitu? Kalau itu pun ada tempatnya. Kalaupun tidak ada tempatnya, ya kita tidak memaksa. Boleh ngembun, apakah tiap hari harus mengeluarkan, itu sah-sah aja karena burung-burung rekan-rekan semua ya kan. Dan saya tidak melarang itu, dan yang enggak ada hak seperti itu. Dan tapi saya akan memberikan solusi yang lebih baik seperti itu. Mana yang lebih baik dan mana yang simple untuk rawatan. Karena kita bermain cucak hijau, kita bukan kalah dengan cucak hijau, tapi cucak hijaunya harus kalah dengan kita. Itu sih. Terus Blitar. Blitar jauh ya. Iya. Hadi Agung Purnama. Om Blitar hadir. Terima kasih Om Blitar. Om Blitar. Om siapa? Om Hadi ya, Om Hadi. Terima kasih banyak. Julai, cobain Om. Kerawang hadir. Terima kasih Om Julai Kerawang. Ternyata banyak. Jadi enggak hanya di Surabaya, enggak ada di Magelang, Semarang, terus semuanya. Tapi saya yakin yang di belakang yang enggak komen juga sudah banyak yang nonton. Terus Billy Prakoso, hadir Bang, sekalian mau tanya, adakah pada kedua dari konten perlu colokan di lapangan, dan bolehkah dicolok ulet Hongkong saat hanya di lapangan saja? Hariam tetap jangkrik sekenyangannya. Terima kasih. Nah, inilah
inilah perlunya kita belajar ya Om. Terima kasih pertanyaannya Jos itu, dan terima kasih. Saya akan coba jawab begini Om. Eh, jadi untuk setting bentuk power itu adalah rawatan rutin setiap hari. Rawatan rutin sekenyangnya, dikasih air mandian, itu yang baku ya. Terus burung tidak diotak-atik. Maksudnya burung tidak diotak-atik itu kita nggak perlu menurunkan, terus pindah kandang ke sana kemari gitu ya. Nah, itu simple dan kita kerjaannya lebih lebih mudah. Taruh, dikasih makan sekenyangnya, dikasih air mandian di dalam tepung, ya kan, di dalam kandang, dan kandang tidak banyak otak-atik. Selesai. Itu intinya. Nah, untuk settingan seperti ini itu rawatan rutin setiap hari. Nah, ya kan? Nah, kalau seperti ini terus kita lakukan, itu nanti akan timbul karakter cucak hijau untuk mengondisikan tubuh atau performa si cucak hijau. Jadi nanti akan semakin dia kondisi dengan cara rawatan yang simple ini. Nah, disinilah kita harus bermain dengan taming, atau kita setelah mengetahui karakter kapan dia on fire dengan hanya memperhatikannya tiap hari dengan rawatan yang simple seperti itu, baru nanti kita coba di lapangan. Nah, setelah di lapangan itu juga masih ada PR. Kita harus mencari bagaimana burung ini di lapangan perform. Nah, itulah namanya teknik atau timing untuk kita bermain. Yang penting kita bawa cucak hijaunya itu dalam kondisi power besar dulu. Power besar, mentalnya ada, dan kondisinya fit, tidak sakit seperti itu. Baru kita cari settingan untuk di lapangannya. Kapan dia bisa on fire, terus waktunya berapa lama gitu kan. Nah, itu hanya timing atau teknik di lapangan. Nah, terlepas dari colokan itu kita harus bisa melihat kondisi. Banyak cucak hijau yang di bawah itu sudah on fire atau sudah bongkar-bongkar dulu, ya kan. Itu bukan hanya di Ciset Power aja, tapi semua rata-rata apabila burung itu sudah sampai di lapangan itu rata-rata semuanya akan perform. Tapi ada juga yang belum mulai connect lah ibaratnya gitu ya. Nah, itu wajar. Nah, di saat perform seperti itu, ya kita harus cepat-cepat menggantang, jangan sampai dia performnya hilang gitu. Begitu perform terus kita masih lama menunggu, otomatis tenaganya akan semakin berkurang atau semakin lemah, ya kan. Nah, disinilah itu timing atau teknik. Jadi jangan sampai kita itu bawa cucak hijau dari rumah kelamaan di lapangan dulu, karena kebanyakan cucak hijau yang sudah di ke lapangan itu dia akan perform aja, karena dengar suara-suara cucak hijau yang lain dia akan perform. Nah, kalau masalah untuk colokan itu apabila burung yang sudah perform itu kadang-kadang untuk makan jangkrik itu tidak mau atau hanya ngemut aja. Dikasih satu hanya ngemut sambil ngeriwik atau nembak-nembak ya kan, dibawa kanan kiri. Nah, itu sebenarnya nggak boleh di saat bukan nggak boleh ya, jangan jangan dicolok saat burung itu seperti itu. Nah, kalau burung itu sudah mulai mereda, tenang, terus dia performnya nggak naik, powernya nggak naik atau birahinya nggak naik, baru kita kasih makan. Otomatis dia akan makan dengan nyaman,
dan nelan dengan cepat ya, kadang-kadang cepat dia makan. Itu sih Om. Jadi dicolok dan enggak itu sah-sah aja, monggo terserah, cuman cara nyoloknya yang harus kita pelajari, kapan harus dikasih dan kapan tidak gitu. Nah, contohnya lagi, kalau burung kita di sesi awal sudah perform, ya kan, sudah naik, kita lihat performnya dia gitu. Kalau performnya itu nggak bongkar atau agak lemah, ya kan, dengan seperti itu boleh baru di sesi keduanya kita lihat burungnya tenang, kita kasih EF untuk tenaganya. Seperti itu sih untuk teman-teman ya. Maaf saya ambil manto di grup ya, di grup WhatsApp untuk teman-teman. Boleh saya geser sedikit ini di grup Cuca Ijo Setting Power, set Power. Jadi di sini banyak sekali lagi lagi bertanya ya untuk set Power. Iya, di sini banyak pertanyaan-pertanyaan sih, cuman saya belum apa ya, belum balas. Iya itu. Oke, jadi seperti itu ya Om. Insya Allah bisa dipahami seperti itu. Nah, dan lagi ya, yang penting juga untuk kita pahami itu adalah tentang jangkrik, ulet Hongkong, terus kroto itu ya. Kadang-kadang ada burung yang dia butuh panas tinggi, ya dia akan bongkar-bongkar atau dia akan perform dengan bagus. Tapi ada yang low panas, ya dia panasnya lambat tapi semakin panas ya. Nah itu kita hanya butuh jangkrik. Tapi kalau dia memang butuh perform kurang, itu bisa kasih ulet Hongkong. Dan ulet Hongkong itu bervariasi, hanya satu atau dua gitu boleh, ada juga yang sekenyangnya juga ada. Nah itu tergantung dengan cucak hijaunya masing-masing. Nah untuk pemberian ulet Hongkong atau jangkrik itu saya tidak tidak apa ya, tidak menyarankan untuk terus ya, untuk terus setiap kali digantang pasti dicolok jangkrik gitu atau ulet Hongkong ya, terutama di ulet Hongkong ya. Ya kenapa? Karena pertanyaannya itu kestabilan untuk cucak hijaunya. Nah jadi karena begitu kita main colok, otomatis kita itu bermain dengan panas tubuhnya gitu. Begitu panas tubuhnya kita tingkatkan dengan colokan itu, apalagi dengan ulet Hongkong yang panasnya ekstrim ya, saya bilang cepat panas itu nanti jangka panjangnya kestabilan cucak hijaunya itu yang dipertanyakan. Nah saya tidak mau mengambil risiko yang seperti itu, mending pelan-pelan, benar-benar kita powernya yang besar dan cucak hijaunya sudah fit, itu kita bermain dengan jangkrik saja gitu, karena jangkrik itu panasnya agak lambat dan tidak terlalu panas gitu. Itu saja sih menurut saya seperti itu. Dan kalau terlalu banyak dicolok ulet Hongkong ya itu bisa nanti efeknya kadang-kadang yang akan terjadi itu kadang-kadang malah rontok bulu gitu ya, atau bukan saat itu rontok ya, tapi kadang-kadang 2 hari atau 3 hari itu dia akan merontokkan bulu karena bekas bermain dengan settingan ekstrim tadi gitu. Dan itu sering terjadi seperti itu.
Dan itu apakah bermasalah efek kedepannya? Ya itu bisa diatasi gitu, mudah, insya Allah bisa diatasi. Terus ada Om Julai cobain lagi, apa boleh ngasih jangkrik tiap ijo lapar? Kadang saya ngasih jangkrik tiap dia mau saya kasih. Maksudnya apa? Apa boleh ngasih jangkrik tiap ijo lapar? Kadang saya ngasih jangkrik tiap dia mau baru saya kasih, gitu mungkin ya. Iya, jadi colok jangkrik di saat dia lapar itu bagus karena dia lapar. Tapi kalau di rumah ya kan, tapi kalau di lapangan kita juga nyolok itu melihat karakter cucak hijau kita. Apakah dia itu kalau setengah lapar dia performnya bagus, kalau kenyang dia performnya bagus, atau kalau malah dalam kondisi lapar dia perform bagus gitu. Jadi nggak semuanya harus kenyang terus dia bisa perform gitu, enggak. Tapi ada yang setengah standar gitu kan, terus ada yang memang bener lapar baru dia akan perform. Jadi kesimpulannya ya kita harus belajar lagi, belajar memperhatikan bagaimana dia bisa perform gitu Om. Iya, rumit ya. Kalau ngomong sih gampang, cuman praktek di lapangan ya kita harus sedikit banyak memahaminya gitu. Dengan burung yang kita bawa atau kita rawat setiap hari. Itu sih. Terus Deluvi, terima kasih Om. Malam Om Mulen. Ya, malam juga Om Lutfi. Ya, udah jam setengah 11 ya. Atau jam 10. Oh, jam 10 lewat. Kita ngopi Om Lutfi, sambil apa ya, ya ngobrol kosong lah gitu. eh saya komen dulu di apa WhatsApp itu. Oke, jadi itu. Terus di belakangnya Om Julai Gopel. Om Julai, terima kasih Om Julai ya, atas pertanyaannya. Terus Om Rival Nanda. Maaf Om, mau nanya cucak hijau yang main selalu ngejar-ngejar lawan, tapi sama muntahi materi. Itu kenapa ya Om? Oh, iya. Jadi cucak hijau yang sering seperti itu, cek lagi dengan nafsu tarungnya. Nafsu tarung itu bukan harus tinggi tapi sedang, dan kalau terlalu tinggi kadang-kadang bukan nafsu tarungnya yang akan timbul tapi birahi ya, kadang-kadang seperti itu. Atau efek dari itu yang sering terjadi itu adalah sering kita ngetrek atau didempet begitu ya, dinaikkan, dicas ya, agar dia perform. Itu efek panjangnya itu burung jadi ngejar seperti itu ya. Kalau dia punya tenaga lebih dia akan ngelawan seperti biasa, tapi begitu tenaganya hilang atau kondisi burungnya turun, dia akan galak ngejar seperti itu. Dan coba Om Lutfi perhatikan untuk Om Lutfi ya, oh bukan, Om Rival Nanda ya, ngejar-ngejar lawan itu karena birahinya atau pola kita untuk merawatnya dengan seringnya ngetrek seperti itu. Insya Allah seperti itu sih jawaban saya. Ada apa lagi ya? Saya kira hanya itu. Terus ada Mas Farid, terima kasih Om Farid. Saya sudah pakai set bentuk power selama 2 minggu.
Alhamdulillah sekarang jauh dari kata kondangan. Yang jadi pertanyaan saya, bulunya kok jadi jelek ya Om? Apa itu efek dari set bentuk power? Iya, rata-rata ya, rata-rata. Ya, saya tidak bisa berkata 100%. Tapi rata-rata di setting bentuk power itu bulunya amburadul gitu, cucak hijaunya jelek. Iya, cucak hijaunya jelek. Dan kalau teman-teman sudah pernah ngelihat eh, apa ya, ya saya tidak akan nanya cucak hijau si A si B ya. Cucak hijau rata-rata bulunya amburadul atau kusam. Iya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau mau rapi, cucak hijaunya rapi, ya setting aja 22, 33 atau 55 gitu. Dan nanti akan dia bulunya akan rapi dan bagus. Ya, itu untuk rumahan. Tapi kalau untuk rumah, setting power bulunya amburadul. Cuman kalau perform di lapangan jangan ditanya. Gitu aja sih. Simple. Iya. Jadi bulunya jelek-jelek ya Om. Ya. Dan saya ketawa kenapa? Karena Om Farid ini sudah paham sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan orang yang sudah paham dan eh, sudah ada bukti gitu, sudah bisa membuktikan menyimpulkan itu sih. Om Farid, iya itu pertanyaannya sering sering jebak itu, aduh iya ini suhu ini. Ya, rata-rata setting bentuk power itu bulu akan ambrol, ya kan? Kalau dia eh, belum kuat. Yang pasti ambrol itu bulu halus. Kalau yang awal-awal. Tapi kalau sudah terbiasa dengan setting bentuk power, dia akan lambat laun dia akan rapi. Iya, seperti itu. Terima kasih Om Farid. Om Julai Kopain, masukin grup WA dong Om. Wah iya itu banyak sekali ya yang gitu di grup WhatsApp, sudah ngelihat saya aja itu. Om Zeus hadir. Terima kasih Om Zeus ya. Nggak Om. Oke Om Farid. Aduh pokoknya salam terus Om Zeus. Semoga sehat selalu. Om Zeus saya doain lah banyak rezekinya. Karena setiap kali saya live itu ada Om Zeus ini. Kapan saya ke Jawa harus ketemu ini kayaknya. Terima kasih Om Zeus. Salam ya. Persaudaraan kita moga-moga tambah raket. Sama di grup kita juga banyak sekali. Fauzan Muhammad di belakangnya. Om, cara bentuk power selain cara jangkrik kenyang apa ada lagi? Yaitu sudah saya share di komunitas grup ya di situ. Itu ada 1 2 3 4 beberapa itu ya, sampean perhatikan di situ. Ya, sudah saya tulis satu ya. Salah satunya ya, cari tempat untuk kenyamanan burungnya. Terus kedua, terus pemberian jangkriknya sekenyangnya. Kan gitu. Iya, sambil Om cermati di konten-konten saya. Dipahami di konten-konten saya. Om, cara setting bentuk power selain cara jangkrik kenyang apa ada lagi? Ya sebenarnya ada. Iya, cuman untuk saat ini saya tidak mau rilis atau masih dalam tahap pembuktian gitu. Dan apakah efek panjangnya itu bagus dan enggak? Ada, seperti setting setengah bentuk power. Maksudnya ya pemberian jangkrik hanya 22 atau 33 atau 55 gitu. Nah, itu efek kedepannya bagaimana biar cucak hijaunya performnya jangka panjang. Itu ada yang seperti itu. Ya, cuman
bukan setting bentuk power lagi kalau itu ya. Iya, itu hanya ritual untuk burung-burung yang sudah mapan. Kalau yang belum mapan sih, hmm, saya kira perlu setting bentuk power. Terus di belakangnya ya, Om Cak Ijo saya 2 hari sekali saya mainin. Alhamdulillah dapat amplop terus. Waduh, iya 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 ya. Oh, ya syukurlah kalau dapat amplop terus ya gitu. Ini udah main kelima kalinya. Seumpamanya powernya masih besar terus dimainin, bisa rusak nggak ya Om Cak Ijonya? Pengaruh sering main. Iya, kalau bermainnya itu kita selama masih bisa melihat powernya dia besar, saya kira tidak akan ada efek rusak ya. Asal dia cukup istirahatnya, maksudnya istirahat di nyaman waktu malamnya. Terus untuk memulihkan kondisi burungnya itu bagus, powernya masih besar. Mau dimainkan setiap hari seperti Om siapa Om Iqbal ya, Om Deluvi itu nggak jadi masalah. Tapi ketika perform cuca hijaunya itu sudah mulai menurun, nah kita harus cepat-cepat di situ untuk mengistirahatkannya. Nah, untuk melihat bagaimana perform dia itu sudah mulai turun, itu bagaimana ya? Salah satu yang paling simple itu adalah kalau dia bermainnya kadang-kadang keluar materi, ya kan? Terus lompat, eh, terus nembak, ya kan? Nah, itu sudah mulai performnya sudah beda gitu. Terus kadang masuk juara, kadang-kadang nggak mau kerja gitu kan, kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak. Nah, itu harus diistirahatkan, jangan dipaksain untuk bermain terus. Nah, salah satunya seperti itu tadi, apa, dia kadang-kadang sudah mulai nggak respon dengan lawan, maksudnya dia nggak fokus ya. Kadang-kadang burung itu kalau sudah perform, sudah powernya sudah besar, mentalnya sudah ada dan siap untuk tarung, burung itu fokus ya, dia mencari lawan, mana yang lawannya ada dia akan fokus di sana dan dia akan nagen, wah nembakin itu aja gitu kan. Tapi begitu dia nggak fokus, powernya mulai turun, dia nggak fokus, dia akan kanan kiri gitu. Dan ini nggak nembak tapi dia akan cuap 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 cuap. Ini sudah mulai turun, performnya sudah mulai turun gitu sih kalau saya ngelihatnya seperti itu. Eh, Nanti bisa dipelajari lagi gitu. Dan eh, siap di apa, diistirahatkan. Nah, untuk mengistirahatkan burung itu penting ya. Pentingnya bagaimana caranya? Kalau yang sering saya lakukan itu dengan kerodong, kanan kiri kita kerodong ya. Terus resleting kita buka saja, bukan bukan apa, kerodongnya disampirin tapi biarkan tertutup tapi terbuka ininya ya. Dia akan sedikit gelap, dia akan tidur terus diem anteng. Nah, itu untuk istirahat burung seperti itu. Eh, dan sama tetap tempatnya di seperti set bentuk power di situ juga gitu. Eh, Ya, itu sih pertanyaannya. Apakah ada efek panjangnya? Ya, efek panjangnya akan terjadi kalau cara melihat cara dia performnya kita masih salah. Ya. Terus keep latul balait. Iya. Mau tanya? Iya boleh. Gitu. Setelah set power cuca hijau saya sudah makan jangkrik di bawah 5. Tapi kerja kurang maksimal. Minggu berikutnya saya coba sebelum berangkat saya kasih
Kroto mainnya terlalu ekstrim sambil lari-lari. Iya. Ya, seperti itulah. Sedangkan set bentuk power kita saya nggak pakai merekomendasikan dengan kroto. Nah, kenapa dengan kroto? Ya terbukti dengan pertanyaan itu kerjanya ekstrim tapi sambil lari-lari loncat tingkahnya amburadul gitu. Dan kembali lagi pertanyaan kestabilan seperti ini nggak menjamin. Nah, kalau untuk perform di powernya jangkrik di bawah dikasih 5 atau itu, nah nanti cek lagi untuk power atau mentalnya. Tapi untuk membawa kegantangan, untuk nyoba-nyoba sah-sah saja untuk melihat mentalnya gitu kan. Bagaimana akan terjadi burung yang stabil atau yang sudah mulai perform kalau kita nggak sering bawa kegantangan gitu. eh Ya itulah. Jadi coba cek dulu Om untuk di powernya. Jadi jangan asal kita bawa kegantangan atau kita paksain kerja gitu kan, memaksakan burung untuk diadu, tapi kita harus pastikan dulu bahwa itu sudah mulai powernya besar dan sudah ada mental. Nah, salah satu untuk melihat power dan mentalnya itu kita keluarkan dari set bentuk power. Kita taruh di bawah. Kalau dia sudah mulai perform, bongkar-bongkar materi atau bunyi-bunyi, kita dekat. Kita sarankan untuk dekat dari kandang ngorawiri. Apakah dia itu semakin jamprok atau diam? Kalau diam, jangan dulu dibawa ke lapangan, kita rawat lagi. Tapi kalau kita dekat kandang aja dia sudah mulai bongkar-bongkar, tambah marah, ya bolehlah kita bawa ke gantangan gitu. Itu simpel sih sebenarnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita nafsu untuk membawa ke lapangan gitu. Dan itu wajar, nggak apa-apa. Itu sih Om Kiplatul Balait ya, terima kasih. Terus Om Adi Perwira Jos, oh iya terima kasih. Terus ada Sawangan Big Farm, wis numpang nyimak susu pengen belajar main cak ijo. Sama-sama Om. Kalau boleh ya saya minta sarannya Om, kasih komen apa ya, eh, kasih wejangan atau timbal balik saya dikasih juga pengetahuan Om, kasih saran-saran, terus kasih masukan apa yang harus saya bikin untuk di konten gitu Om. Jadi saya tambah ilmunya, bisa saling tuker pemahaman. Terus ada Om Budi. Nah, ini dia suhunya dari Magelang. Namanya di Facebook The Budi. The BUDI. BOEDI. Pak De Budi, terima kasih matur nuwun. Pak De Budi Magelang ya. Beliau salah satu pemain ijo yang ijonya banyak. dan dan menangan gitu. Dan menangan, pokoknya suhu salah satunya ada Pak De Budi. Untuk rekan-rekan Jawa Tengah, Jawa Timur, terus ya yang deket-deket dengan Pak De Budi, silakan kulik Pak De Budi. Iya. Terus Jawa Timur ada BJRSSF Om Roni, juga beliau sedikit paham. Dan apa saya yang mau saya omong ini, ada suhunya ini Pak De Budi jadi hilang semua ini ngomongnya gitu. Saya juga belajar sama Pak De Budi. Om Julid Om cari set harian jangkrik buat ijo mapan gimana carinya? eh Om, cara nyari setting harian jangkrik buat ijo mapan gimana caranya? eh
kok nyari settingan jangkrik ya. Jadi untuk nyari settingan jangkrik itu ya sekenyangnya Om gitu. Jadi sekenyangnya burung itu bukan 55, bukan 10-10 atau 22 atau 33 gitu Om. Tapi rawatan setiap hari itu sekenyangnya. Kalau burung sudah dalam kondisi bagus, siap gantang, itu dia makan jangkriknya dia akan semakin menurun gitu. Tapi kalau kondisinya sudah mulai melemah, dia akan kembali lagi makan banyak itu. Jadi kalau sampean kasih 55, 33 seperti itu, ya otomatis nanti akan berpengaruh di burungnya. Apa yang akan terjadi? Burung akan galak. Itu yang sering terjadi. Itu ya Om ya. Semoga bisa dipahami. Terus Adi Perwira, oh iya, nyimak cara mengistirahatkan kalau di rumah. Kalau banyak cucak hijau bagaimana? Ya kalau banyak cucak hijau ya dijadikan satu aja gitu. Maksudnya dijadikan satu, dijejer, disekat seperti itu. Nggak apa-apa, taruh saja gitu. Atau seperti apa ya kalau menurut Om Adi? Ya kalau menurut saya ya seperti itu, istirahatkan saja seperti itu dengan kerodong tadi itu. Nggak apa-apa. Kalau burung baru mungkin baru ketemu dia akan perform lompat-lompat atau saling ngadu ya kan. Tapi kalau sudah sering ketemu dengan suara-suara itu, dia akan tenang gitu, nggak jadi masalah. Ada siapa ya, kayaknya ada tamu. Maaf teman-teman sebentar ya. Oh bukan ya Om. Temen ya sebelah. Oke lanjut ya Om ya. Seperti itu ya Om Adi. Terus ada Om Roni BJRF. Oh iya Om, gimana cara ngilangin nafsu ingin gantang? Ya iya. Itu. Gini Om, saya punya bener juga itu. Jadi kita bukan hanya menyeting cucak hijau, tapi kita setting seorang-orangnya gitu kan. Jadi untuk menghilangkan nafsu gantang itu untuk tuannya itu adalah minum obat tidur, iya kan? Minum obat tidur sekali 3 gitu. Begitu minum langsung tidur, nggak gantang lagi. Aduh, iya. Ada lagi itu pertanyaannya Om Suhu. Om Suhu Roni, aduh BJRSFF. Sawangan Breed Farm di belakangnya Om Roni. Kalau cucak hijau saya setiap dikasih jangkrik kenapa selalu diemut sambil bunyi-bunyi terus dan kadang kalau belum dimakan suka makan lagi sampai 2 jangkrik ya di paruhnya dan hanya dimainin aja. Jadi saya bingung kalau mau saya jor. Iya. Jadi burung kalau birahinya terlalu besar itu kadang-kadang seperti itu. Terus burung tidak nyaman. Iya. Kalau burung tidak nyaman ya akan terjadi seperti itu juga bisa. Terus burung kalau apa ya, dalam kondisi melihat lawan atau stres dengan burung masteran itu juga bisa seperti itu Om. Dia mau makan, dia nggak mau nelan. Atau burung yang
telat gantang. Kalau nafsu tarungnya nggak buang birahi, kadang-kadang birahinya masih tersimpan, dia makan jangkriknya hanya makan aja gitu, makan dibuang atau makan dibawa ngemut sana sini, kalau kita kasih lagi makan lagi gitu. Nah itu ya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya menyarankan untuk teman-teman itu cara pemberian jangkriknya itu taruh saja di pintu jeruji itu. Iya, ditaruh 9 atau 8, ya kan, ditaruh aja di situ. Jadi kita di bawah sudah menyiapkan cucak hijau yang sudah kita, jangkrik yang sudah kita bersihkan itu kan. Baru nanti begitu kita mau beri makan, kita langsung tempel aja di sana. Sudah, setelah itu kita tinggal. Nah, kalau sudah burung nanti kita bisa melihat dia maunya seberapa, habisnya berapa. Tapi kalau burung yang masih galak gerabakan, kita bisa kasih dengan tangan. Jadi kita loloh. Ya, tapi tempatnya ya tetap di jeruji pintu itu. Ya, tangan kita jangan hilang dulu. Baik, kalau dia sudah mau makan, ya ambil. Nah, jangan buru-buru dikasih, tapi kita tungguin dulu sampai dia itu menelan dan mau lagi. Kalau sudah mau lagi baru kita kasih lagi. Dan itu akan teknik untuk cepat cepat tidak gerabakan, tidak takut dengan orang. Ya, atau dengan tuanya. Seperti itu. Eh, Kalau cak hijau saya setiap dikasih jangkrik selalu diemut tubuhnya sampai 2 jangkrik paruhnya dan hanya dimainin. Kalau saya jadi bingung kalau mau sejor. Jadi coba nanti Om cara ngasihnya sore sore itu untuk burung-burung yang agak susah seperti ini makan jangkriknya, bisa Om sore keluarkan pisangnya, keluarkan, kasih air minum aja, minum malam, biarin nggak usah dikasih pisang sampai pagi. Sekitar pagi kita kasih jangkrik, kita rawat jangkrik aja. Nah terus siangnya baru nanti jangkrik dulu, baru dikasih pisang. Nah, pisang sedikit aja, jangan terlalu banyak satu. Ini dikasih semua ya kan. Sedikit aja potongin, kasih pisang. Nah, dia mau makan pisang. Nah, kalau udah makan pisang, sorenya keluarin lagi pisangnya. Dan itu enggak seterusnya sampai dia mau makan jangkrik. Itu. Om Roni ya tadi. Soalnya sungkan sama jurinya. Aduh ini emang juri ini kadang-kadang bikin, ada yang bikin semangat ya, ada juga yang bikin males gitu. Pak korlapnya, wah korlapnya dia lagi males, burung gua kebuang-buang gitu. Ada. Terus wah ada jurinya itu cantik, aduh kita semangat untuk udah jalan. Yaitu eh, kalau masalah itu saya bingung Om Roni. Soleh 86. Oke. Terima kasih Om Soleh. Cak Ijo, saya mentok cuma habis 5 jangkrik Om. Apa itu wajar buat bentuk power? Wajar. Kalau burung sudah mulai stabil atau sudah mulai ada power, dia akan makan jangkriknya itu akan semakin turun. Ya, itu wajar Om. Tapi pemberian setiap kali makan itu kalau bisa sekenyangnya. Kalau dia masih mau, kasih saja. Tidak harus 5 gitu. Terima kasih. Siap, makasih banyak ilmunya. Terima kasih sama-sama Om Sawangan Bigfat ya. Terima kasih banyak. Kalau Sawangan Depok sini mungkin ya. Kalau Sawangan Depok ya deket lah. Iya, ke Om Topan. Ke Om Topan. Depok juga. Terus ada Bogor, ada Pak D Hendro. Beliau salah satu sesepuh. Eh,
Terus di belakangnya Sawangan Bird Farm ada Erik Evanto. Orang mana Om? Apanya tuh? Orang mana Om? Erik Evanto. Oh, saya mungkin ya. Kalau saya orang Magelang. Magelang itu ada Om De Budi, ya Pak De Budi, beliau juga orang Magelang. Saya Magelang. Ya, saya bawah Gunung Andong. Kalau teman-teman tahu Gunung Andong, ya arah-arah ke Kopeng, Ngablak sana Salatiga. Nah, saya naik-naik ke puncak gunung sana. Oke teman-teman, kayaknya sudah 1 jam. Oh, ada pertanyaan lagi dari Om Erik Evanto. Nurunin over jinak gimana ya Om, gitu ya? Maksudnya nurunin over jinak, burung jangan sampai terlalu jinak. Ya jangan terlalu banyak dioprek gitu. Kalau sama Om Erik terlalu banyak dioprek ya dia akan jinak. Nah, untuk solusinya yaitu jangan terlalu banyak dioprek atau jangan terlalu melihat kita gitu. Ya, cara ngasih makannya taruh aja di jeruji. Selesai. Ini ya, di kandang kotak, ya kan? Hmm. Rutinin aja seperti itu. Kita melihat burungnya itu kalau apa perlu aja, kalau perlu ngasih makan atau perlu kita ngasih air minum. Selesai. Nanti dia lambat laun dia akan semakin takut takut gitu. Nggak terlalu jinak. Dan cara itu tidak menyiksa. Kayaknya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah gabung dan teman-teman yang selalu setia di channel saya Independen Indonesia. Saya mau mengucapkan apa lagi ya, bentuk terima kasih saya untuk rekan-rekan. Pokoknya jangan bosen-bosen, selalu berbagi ilmu dengan saya apa ya, menerima kritik dan saran. Monggo kritik dan saran membangun untuk perkembangan channel saya. Itu saja, dan mohon maaf untuk teman-teman apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Saya mohon maaf ya. Dan saya ucapkan semoga kalian semua sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah.